Halo teman-teman, kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan materi tentang fluktuasi ekonomi. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the... Apa sih itu fluktuasi ekonomi? Fluktuasi ekonomi adalah penurunan dan kenaikan aktivitas ekonomi secara relatif dibandingkan dengan tren pertumbuhan jangka panjang dari ekonomi. Fluktuasi ekonomi juga dikenal dengan siklus bisnis, yaitu naik turunnya aktivitas ekonomi secara keseluruhan dalam waktu jangka pendek, misalnya 2 hingga 10 tahun. Fluktuasi naik turunnya kegiatan ekonomi atau siklus bisnis dapat dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama yaitu expansion, lalu yang kedua yaitu fase puncak atau peak, lalu yang ketiga ada fase resesi, yang keempat ada fase depresi atau depresi, lalu yang kelima ada palung atau drop, yang keenam yaitu pemulihan atau recovery. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan fluktuasi ekonomi bisa terjadi. Faktor pertama, kebijakan moneter. Bank sentral dapat mempengaruhi fluktuasi ekonomi dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Bank sentral dapat menggunakan berbagai alat kebijakan moneter, seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan persyaratan cadangan bank untuk mencapai tujuannya. Faktor kedua, kebijakan fiskal. Pemerintah dapat mempengaruhi fluktuasi ekonomi dengan mengubah tingkat pengeluaran dan pajak. Faktor ketiga, kejutan ekonomi. Ketidakpastian ekonomi seperti bencana alam atau krisis keuangan dapat menyebabkan fluktuasi ekonomi. Keempat, faktor perubahan teknologi. Perkembangan teknologi baru dapat mempengaruhi fluktuasi ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang terakhir, faktor perubahan perilaku konsumen. Perubahan perilaku konsumen seperti perubahan pola konsumsi atau preferensi dapat mempengaruhi fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi dan kesempatan kerja. Secara umum ada hubungan positif antara tingkat output dengan kesempatan kerja, terutama dalam analisa jangka pendek. Fluktuasi ekonomi berpengaruh pada tenaga kerja, yaitu dalam siklus ekspansi dan siklus resesi. Berikut merupakan grafik ketika perekonomian mengalami ekspansi. Pertumbuhan GDP, investasi, dan konsumsi cenderung meningkat, yang akan menyebabkan kurva AD bergeser. Lalu, akibat konsumsi yang cenderung meningkat, investasi yang meningkat, lalu perusahaan akan mengalami peningkatan permintaan yang akan menyebabkan kurva AD bergeser ke kanan. Lalu menyebabkan pembukaan lapangan kerja yang berakibat Y naik, pengangguran pun menurun. Lalu yang kedua yaitu ketika perekonomian mengalami resesi. Bisa dilihat grafik di samping, ekonomi melambat, investasi menurun, dan konsumsi pun menurun. Ini mengakibatkan kurva AD bergeser. Lalu perusahaan akan mengurangi biaya operasional, yaitu dengan pemotongan tenaga kerja. Ini akan menyebabkan kurva AD bergeser ke kiri. Lalu menyebabkan Y turun dan pengangguran pun meningkat. Fluktuasi ekonomi dan inflasi. Perekonomian mengalami ekspansi dan resesi. Ketika perekonomian mengalami ekspansi, selama periode ekspansi, aktivitas ekonomi tumbuh dengan sangat cepat. Permintaan barang dan jasa pun meningkat. Konsumen lebih memilih membelanjakan uangnya. Hal ini menyebabkan perusahaan mendorong produksi untuk memenuhi permintaan barang yang meningkat. Lalu terjadi inflasi. Ketika perekonomian mengalami resesi, selama periode resesi, di mana permintaan turun karena konsumen dan perusahaan lebih konservatif untuk mengeluarkan uangnya. Penurunan permintaan ini dapat mengakibatkan penurunan harga barang dan jasa. Hal ini maka akan menyebabkan deflasi. Ketika perekonomian mengalami ekspansi, berikut adalah grafiknya. Kurva apa sih yang bergeser? Kurva AD atau kurva S? Yang bergeser adalah kurva AD, karena banyak permintaan barang dan jasa yang meningkat. Bergeser kemana? Bergeser ke kanan. Apa dampaknya? P naik, harga naik, terjadi inflasi. Perusahaan mendorong produksi untuk memenuhi permintaan. Lalu terjadi inflasi. Berikut adalah grafik ketika perekonomian mengalami resesi. Kurva apa yang bergeser? Yang bergeser adalah kurva AD, karena permintaan barang dan jasa menurun.
mengurangi jumlah uang yang beredar. Bergeser kemana? Bergeser ke kiri, karena konsumen lebih konservatif untuk mengeluarkan uangnya. Apa dampaknya? Dampaknya P menjadi turun, penurunan permintaan barang dan jasa dapat mengakibatkan penurunan harga, sehingga akan terjadi deflasi. Fluktuasi ekonomi, perubahan penawaran agregat atau perubahan permintaan agregat dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat. Dengan kebijakan stabilisasi, kebijakan ini mengurangi tekanan fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek. Mengenalkan fluktuasi. Yang pertama, kebijakan makroekonomi mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang kedua, fluktuasi ekonomi berdasarkan tren siklus ekonomi dari periode sebelumnya. Yang ketiga, meramalkan fluktuasi ekonomi berdasarkan jumlah investasi swasta maupun pemerintah. Ekonomi berdasarkan gejolak dalam perekonomian. Sekian penjelasan materi dari kelompok 1. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf jika ada salah dari kami. Thanks for watching. Dadah.